Selamat pagi teman-teman. Sebenarnya pagi, kalian nontonnya pagi, siang, sore, apa malam sih? Ikut gue hari ini karena gue akan ngobrolin tentang prosesor, sistem on chip. Buat teman-teman yang udah lama follow, subscribe, dan udah lihat bahwa gue pernah diundang oleh perusahaan ini ke Hawaii. Masih udah tahu perusahaannya apa. Satu-satunya mengundang ke Hawaii. Kalau belum tahu, nih lihat nih di linknya. Ini satu playlist selama trip gue ke Hawaii. Ada 2 kali sebenarnya, dan ini yang terakhir. Gue kangen banget jalan-jalan. Kemarin mereka ngundang lagi, tapi karena satu dan lain hal gue belum berani. Tapi seneng ya, udah mulai ada undangan lagi jalan-jalan. Tapi hari ini gue akan ke kantornya mereka untuk tanya-tanya beberapa hal mengenai 778G, right? Yuk. Gue udah di kantornya Qualcomm dan gue akan interview Pak Dominikus Susanto, Senior Manager Business Development. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang 778G plus tentang Qualcomm-nya sendiri. Yuk, siapin ya, kuliah nih. Susanto, kita ketemu lagi. Gue seneng banget nih. Seneng banget terutama waktu kita chattingan kemarin. Ya. Jadi akhirnya setelah 2 tahun, hampir 2 tahun Indonesia ini terkurung, kita sebagai tech reviewer gak kena bagian jalan-jalan, akhirnya diundang lagi. Tapi rasanya belum jodoh kali ini buat gue, karena gue visanya sudah tidak berlaku. Ini kurang disiplin memperpanjang visa. Iya, tapi harusnya abisnya pikirannya ngapain perpanjang visa kalau nggak tahu kapan mau pergi. Ternyata diajak. Visa Amerika itu harus diperpanjang terus. ya? Siapa tahu jalan-jalan lagi. Apa aku apply green card aja, Pak? Kerja di sana dong. Iya. Nah, ini jadi kalau teman-teman belum tahu nih, akhirnya Qualcomm mengundang tim tech reviewers lagi dari seluruh dunia untuk berkumpul lagi di Hawaii. Di Hawaii itu ini udah ke-4 kalinya berarti diundang ya. Aku sih ke-3 kalinya diundang. 2 kali waktu itu berangkat, satu di tengah gantian sama yang lain. Sekarang yang keempat. Ya, terakhir kan ikut ya? Iya, terakhir ikut. Nah itu selalu seru banget. Kita walaupun terbangnya jauh ya, karena kita waktu itu ke Honolulu terus baru ke Maui. Sekarang beda tempat. Sekarang beda tempatnya. Tapi overall masih di Hawaii. Masih di Hawaii. Pertanyaan banyak temen nih di sini, kenapa sih Hawaii? Karena kalau lihat di peta Asia, Amerika, Hawaii di tengah. Jadi lebih strategis buat jadi tempat berkumpul. Karena yang diundang dari seluruh dunia, betul. Eropa, Amerika, ini Asia. Iya. Dan Hawaii itu kayak Bali tapi beda gitu. Menurutku sih. Iya, terutama kelebihan kekurangannya. Betul. Tapi yang menarik itu di sana cahaya matahari banyak tapi sejuk. Iya, karena apa ya, gedung-gedung atau kota besar tuh nggak banyak. Ya Honolulu itu aja ya. Iya, suhunya tuh enak gitu. Enak deh, anginnya kencang banget, semuanya enak deh, enak. Semoga teman-teman bisa lihat di vlognya berikutnya berangkat. Nanti teman-teman gue kasih linknya lah, kalau teman-teman yang berangkat pasti ngasih cerita-cerita di sana kayak gimana. Nah sekarang hari ini mau ngobrol tentang nih, aku bawa 2 handphone. Ini adalah A52s 5G dari Samsung, ini juga dari Samsung M52 5G. Uniknya 2 HP ini yang harganya beda sekitar 1,5 jutaan, ini sama-sama menggunakan Snapdragon 778G. Wah, nih Snapdragon 778G ini boleh dibilang ini kan 6 nanometer ya. 6 nanometer. Bahkan seri 8 atasnya itu dulu ada yang 7 nanometer 7, di 820 kalau nggak salah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. 820 lebih gede lagi, 14. Oh iya, 14, 820 udah paling pertama dari seri 8 ya. Zaman kapan itu udah lama ya. Sampai yang terbaru ini 888. Nah, ini ada di seri 7 tapi lebih kencang dari beberapa seri 8 yang lama. Ya kalau generasi lama banget ya pasti masih. ya. Tapi kalau masih belum terlalu lama ya masih beda kelas lah. Nah, ini kan aku tes tuh teman-teman bilangnya kencang banget. Aku tes sendiri juga kencang, sebagai banyak yang bilang mid range.
HP mid range karena mungkin kita semua ngelihatnya harganya di 5-6,5 juta tuh mid range. Tapi Pak Susanto sendiri gitu ya? Menurutmu apa? Ini kencangnya tuh kayak flagship soalnya. Menurutmu gimana? Jadi kalau di Qualcomm Snapdragon kan ada beberapa tingkatan ya. Seri 8, 7, 6 dan 4. Ya kan? Seri 8 itu adalah flagship. Premium, kita sebutnya premium flagship. Kenapa? Semua teknologi yang terbaru, yang paling baru awal-awal selalu adanya di seri 8 dulu. Oke. Lalu kemudian ada seri 7. Seri 7 itu kita tidak sebut itu adalah mid range. Kita sebut seri 7 itu adalah high tier, high end. Kenapa? Karena seri 7 itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tapi memang tidak setinggi seri 8. Yang baru, seri 8 yang baru. Kenapa demikian? Karena tidak semua konsumen itu membutuhkan yang paling kenceng. Dan juga para produsen smartphone itu juga harus membuat smartphone kan untuk beberapa segmen. Enggak semua smartphone adalah flagship. Betul. Jadi ini memberikan pilihan buat para produsen smartphone untuk membuat smartphone sesuai target marketnya. Target marketnya masing-masing. Dan seri 7 ini nggak bisa dibilang mid range. Ini sebenarnya high tier karena dia itu diciptakan dulu kan seri 7 ini baru Sebelumnya kan dari 6 langsung 8. Dan ternyata teknologi itu dari 6 ke 8 itu cukup banyak. Banyak teknologi yang bisa diselipkan di dalamnya. Makanya ada seri 7 untuk menjembatani itu. Orang yang pengen kenceng tapi nggak membutuhkan yang luar biasa, yang paling top of the line, tapi masih bisa untuk kerja, main casual game, dan tiap hari bekerja untuk foto dan membutuhkan untuk bekerja. Itu seri 7 itu apalagi sudah ini sangat G ya. Ini 778G ya. Berarti ada lumayan serius untuk gaming ya. Karena aku ngobrol sama Samsung. Ini kenapa ada M dan A? Mungkin sama range harganya beda 1,5 juta, tapi kok sama-sama menggunakan chipset yang sama gitu. Jawaban mereka memang ada secara resmi segmentasi gaming yang berbeda-beda. Justru di level 5-6 juta ini ngaruh banget perbedaan harganya karena pemain gamenya dan mau yang estetik sambil foto-foto itu juga bagus pakai 778G. Kalau aku suruh pilih gimana? Misalnya mendingan kalau yang baru mau beli ini mendingan beli 778G yang terbaru dari tahun ini dibanding dengan 865 tahun lalu lah, atau seri 8 tahun lalu. Tetap cari kebutuhan, disesuaikan kebutuhannya, betul. Karena smartphone itu kan keseluruhan. Kalau dari Qualcomm itu ada beberapa jenis chipset, ada seri 865, 8887, 78. Itu kan baru mesinnya aja. Sedangkan ini memberikan keleluasaan kepada para produsen smartphone seperti Samsung dan lain-lain itu untuk membuat smartphone on top of that machine. Inovasi-inovasi apa saja yang mau diletakkan di atas prosesor tersebut untuk memenuhi kebutuhan segmen mereka masing-masing. Jadi yang menciptakan handphone itu bukan Qualcomm-nya, tapi para produsen handphonenya. Nah itu yang mesti disesuaikan dengan kebutuhan. Saya memang perlu yang gaming, saya mau perlu yang misalnya untuk yang bisa tahan lama, mau yang untuk nge-game, untuk misalnya baterainya irit, atau mau buat foto-foto. Jadi pilih smartphone yang kualitas fotonya mungkin lebih diutamakan. Jadi itu merupakan pilihan buat para user. Ini videonya udah keluar juga, by the way. Gue bikin video tentang A52 kemarin. A52s 5G aku bawa jalan-jalan ke Gias sampai foto-foto. Karena kan kelihatannya keren. Pas hari pertama ya? Pas hari Jumat tuh hari pertama kedua. Pertama kayaknya yang eksklusif banget. Media kan? Enggak. Udah publik. Udah beli tiket. Aku foto-foto dan menyenangkan sekali sih. Memang cepet kerasanya, dan ini bedanya sama satunya kan layarnya 120 Hz. Nah itu kan pengaruh rasa cepetnya. Karena Snapdragon 778 ini bener itu seri 7, tapi ini generasinya terbaru jadi dari beberapa teknologi itu memang lahir yang belakangan gitu. Contohnya misalnya untuk kamera dia udah support triple ISP. Jadi untuk proses pengambilan foto itu processingnya lebih cepat ya, Kemudian untuk dari sisi grafik, CPU itu juga peningkatannya cukup signifikan. Aku jujur kemarin waktu di Gias tuh karena mungkin ramenya sinyal agak berat. Padahal ini sudah 5G, dan itu sayangnya di Jakarta ini 5G-nya belum meluas gitu. Baru di daerah-daerah tertentu, biasanya di kantor ISP-nya itu 5G kerasa. Cuman ini udah future proof. Jadi boleh dibilang 5G itu akan ada di sini, udah ada dan akan lebih banyak lagi. Ini dua-duanya udah 5G sekarang. Ini bisa nggak nih 778G di A52s dan M52 jadi raja di mid range tuh bisa nggak sih? Kalau dari high tier tadi. Kalau dari fitur dari
smartphone-nya sendiri kayaknya lengkap banget ya. Lengkap banget. Dari foto juga kualitasnya bagus, lalu untuk jaringan dia support 5G, terus dari sisi performance dia CPU grafik juga menggunakan Snapdragon 778 itu kenceng, tapi biarpun kenceng dia tetap irit baterai. Jadi baterainya cukup hemat karena dia pakai teknologi 6 nanometer. Jadi kayaknya seharian itu udah peace of mind aja deh, nggak usah terlalu mikirin ngisi baterai gitu kan, nggak harus charging. Nah itu merupakan salah satu hal yang dicari kan oleh para konsumen. Jadi bisa nggak ini jadi raja? Ya bisa aja karena sesuai dengan kebutuhan para konsumen di Indonesia. Yang salah satu yang teman-temanku bilang, bahkan aku japrian juga sama Satis dari K2, dia bilang ini bisa jadi yang terbaik memang di mid range di level harganya. A52s di harga kalau nggak salah harganya lumayan terjangkau dengan performance yang seperti itu. Bener. Dan salah satunya juga karena lumayan sempurna atau bahkan kesempurnaan dari One UI. Karena kan itu kan apapun yang digunakan semacam, kalau kita bilang SoC itu kan kayak jantungnya ya. Yang memompa yang itunya, tapi yang kalau launchernya atau UI-nya itu nggak maksimal juga nggak akan bisa memanfaatkan kehebatan 778G. Dan One UI aku udah pakai juga nih di default, itu udah nyaman banget. Nah tapi dari sisi Qualcomm-nya, kalau gimana sih melihat banyak produsen itu menciptakan launcher sendiri atau enggak ya Android versi sendirinya masing-masing, kan jadi mempengaruhi, akibatnya kalau di benchmark agak beda hasilnya. Nah itu ngaruh nggak sih ke namanya Qualcomm, kualitasnya Qualcomm? Aduh nanti kalau pakai di launcher ini jadi kurang deh gitu, ada QC-nya nggak sih? Nggak, jadi saya rasa semua launcher itu udah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman yang terbaik lah untuk usernya. Saya nggak bisa mewakili mereka untuk ngomong tentang hal ini, tapi logikanya aja nggak ada produsen yang mau bikin sesuatu yang menyusahkan konsumennya. Gitu. Pada setiap UI yang berbeda itu kan ada tahap dari awal pada saat mereka development, itu udah pasti ada hubungannya dengan tim engineering dari Qualcomm, bagaimana untuk mengoptimalkannya, ada isu apa akan diselesaikan, kalau misalnya ada update software yang diperlukan yang diberikan, seperti itu. Benar-benar memang ada ketergantungan pada tiap-tiap produsen smartphone, tapi Qualcomm selalu ada di belakang untuk support mereka. Jadi selalu kerjasamanya kencang banget pasti ya. Udah kayak ilmu-ilmu yang diberikan kayak di Summit itu udah pasti udah duluan nyampe ke produsen-produsen ini bahwa fitur depannya tuh ada ini, dan kita tuh yang nerima sesudah mereka udah pasti tahu duluan. Betul. Menarik. Kita mungkin mundur sedikit ke yang lebih general, kita ngomongin penamaan nih. Aku agak banyak banget kan kayak pertama kali kesana tuh 820 kalau nggak salah. Terus sekarang udah 888 dan itu 820 tuh bareng sama 7 belum ada 7. Belum ada 7. Masih 6. Ini kan ada seri sebenarnya dari 3 juga dulu ada ya, 2 ya. 2, 4, 6, 8 terus 7 tiba-tiba ada. Belakang ada 7. Nah, terus yang tadinya per 10 berangkatnya, terus tiba-tiba di tengahnya ada 5 akhirannya. Terus ada akhiran sekarang 8. Mungkin ini challenging untuk beberapa yang bukan tech enthusiast atau tech reviewer seperti saya gitu misalnya. Kenapa sih penamaannya? Gimana sih cara kita memudahkan untuk mengingatnya? Ya, saya juga pengen tahu gimana caranya ya supaya mudah ya. Tapi sebenarnya intinya dilihat depannya, yuk. Depannya itu Jadi generasinya itu seri 8 atau 7 atau 6. Nah, itu udah menandakan kastanya ya. Nah, gitu, seperti itulah. Pokoknya secara performance, secara teknologi itu angka yang kepalanya lebih besar itu lebih tinggi ya, lebih banyak fitur-fiturnya dalam generasi yang sama ya. Kemudian angka di belakangnya ya biasanya nih kalau angkanya lebih besar emang itu menunjukkan itu lebih tinggi. Tapi memang kita mesti lihat generasi. Jadi bisa jadi angka yang lebih kecil misalnya kepala 6 tapi generasi sekarang dibandingkan dengan kepala 7 tapi generasi 2 tahun yang lalu ya mungkin juga beda. Mungkin lama bisa lebih gede tahun keluarnya ya. Kayak mobil ya. Iya kayak mobil benar. Tahunnya. Terus juga ada tambahan huruf G yang biasanya G for gaming ya. Plus itu apa plus? Ya, biasanya kalau ada peningkatan performance bisa juga itu diberikan tanda plus. Atau tahunnya mungkin beda ya karena misalnya Snapdragon 865 ada 865 plus ya, lalu juga Snapdragon 888 ada 888 plus. Biasanya ada yang ditingkatkan mungkin dari clock speednya, kecepatannya, tapi itu bukan peningkatan yang signifikan merubah teknologi atau menambah mungkin fitur
ditambahin performance. Ingat, jadi depannya menunjukkan kastanya atau tiernya, levelnya. G is for gaming, dan ada plus penambahan fitur mungkin atau update dari yang versi sebelumnya. Ini kan berarti dari kasta itu kita bisa ngelihat nih, berarti yang harusnya di tahun yang sama nih, kita ngomong di tahun yang sama, 8 tuh lebih mahal dari 7 lebih mahal dari 6. Smartphone-nya kan terlihat juga seperti itu. Itu penggunaan prosesor tuh kira-kira berapa persen dari cost-nya suatu smartphone sih? Bisa dibilang itu. Karena benar-benar sebuah smartphone itu komponennya itu banyak sekali, ya kan? Prosesor itu cuma salah satu bagian kecil aja. Ya. Ada layar, ada baterai, ada memori, ada dan lain-lain lah ya, komponen untuk bahkan untuk charger pun dihitung dong harganya. Betul. Jadi itu merupakan harga yang dirancang oleh para produsen handphone, para produsen smartphone ya, untuk memenuhi segmen mereka. Kembali lagi ke mereka mau bikin handphone yang untuk target market apa sih, premium, harga segini. Nah, maka komponen-komponen yang dipilih tentunya sesuai dengan target yang mereka tuju. Kita nggak bisa ngomong kalau Snapdragon seri 7 maka pasti harus lebih murah daripada 8 seri 8 atau lebih mahal dari seri 6 ya. Jadi sangat tergantung jenis komponen, kualitas komponen, juga R&D juga harus dipentingkan. Inovasi, lalu juga aplikasi fitur-fitur baru yang dibangun oleh para produsen itu di atas chipset yang sudah ada. Nah, itu juga harus ada harganya. Benar, jadi kayak layar itu apakah menggunakan AMOLED apa enggak, atau enggak waterproof atau enggak refresh rate. Sekarang refresh rate plus juga screen touch rate-nya itu juga ngaruh. Terus power untuk baterainya sebesar apa, plus ngecharge secepat apa. Jadi kadang-kadang kombinasi, bisa fitur yang A misalnya layarnya gitu kinclong banget tapi prosesornya bukan yang paling mahal atau yang di level 8, mungkin pakai 6, itu bisa. Atau sebaliknya, prosesornya kencang layarnya biasa aja, bisa aja. Jadi persentase tuh fluktuatif ya, masing-masing produsennya mau bikin yang seperti apa. Benar. Oke. Ini kan kita ngomongnya orang banyak kan dulu taunya prosesor, padahal tuh sebenarnya namanya tuh sistem on chip. Karena bukan cuma prosesor yang ada di Snapdragon ini, ada modemnya itu ada yang Wi-Fi, ada juga Wi-Fi 6 sekarang kebanyakan, plus ada 5G sekarang, terus ada kamera prosesor, ada grafik. Plus juga baterai, ketahanan baterai itu juga pengaruh dari itu juga. Coba apa aja sih? Aku ada yang kurang nggak? Jadi ya itu udah kalau inget motherboard komputer dulu ya kan segede mungkin kayak kertas A4 ya. Di situ CPU-nya sendiri, lalu grafik sendiri, lalu untuk sound card ya ada sound card, ada sound card, lalu dan lain-lain. Itu modem juga terpisah malah di luar ya. Iya benar. Ingat modem masuk ke PCI terus masih ada 56K. Nah itu semua di shrinking jadi satu. Iya, ukurannya cuma sekoin aja ya, seukuran koin tapi kotak gitu ya. Iya, jadi itu sangat kecil, semuanya diintegrasikan di situ. Makanya itu disebut sistem on chip. Ya, jadi dalam chip itu ada sistem ya, tidak hanya chip tidak aja hanya prosesor. Gitu. Jadi CPU atau prosesor itu bagian dari SoC tersebut, which is itu hanya sebagian kecil aja. Yang lainnya itu tadi banyak, ada modem, ada ISP, image signal processor untuk kamera, ada GPU, graphic processing unit untuk grafis, ada modem, ada untuk level security, ya, ada untuk AI juga, ya, prosesor artificial intelligence, itu semuanya ada di situ. Jadi itu merupakan sebuah usaha supaya sistem tersebut bisa berjalan dengan sangat efisien, dengan integrasi satu sama lain, sehingga pada saat diimplementasikan dalam sebuah smartphone itu bisa berjalan dengan lancar, cepet, nggak irit, nggak boros baterai, seperti itu. Itu kan kita ngebayangin ya teman-teman, pertama kali komputer diciptakan itu segede ruangan katanya, mungkin segede ruangan ini. Saya pertama kali punya komputer itu ada PC segede gini, ya tadi motherboardnya segede A4, terus harus masukin banyak semuanya. Nah sekarang itu semua bisa digantikan oleh satu keping sekuku ya, kecil banget. Mungkin ada nggak ada ya? Gak ada contohnya ya. Nanti aku kasih contohnya ya, kecil banget, dan itu udah menjadi otak dan sistem, seluruh keseluruhan sistem. Bayangin itu berapa tahun ya, dari zaman PC segitu aja udah berapa, 20 tahun udah maju banget gitu. Jadi ya that's what Qualcomm is doing. Dan menurut saya tunjukkan waktu kita di Hawaii kemarin, satu demo buat modem seberapa cepat, satu demo buat
pokoknya setiap fiturnya teknologi ada demo di demonya, dan itu kerasa banget. There's so much work to be done, R&D-nya segitu dalam untuk menjadikan satu sistem yang bisa dijabarin. Oh, itu dalam banget dari alat sekecil itu gitu. Itu yang bikin gue setiap kali di sana nggak sabar kebagian demo daripada kebagian lecture-nya. Aku mau workshop. Apalagi jet lag. Apalagi jet lag. Nah itu, tapi jet lag yang di Hawaii masih lebih mending daripada di US mainland. Betul. Gitu. Aku boleh ngintip pertanyaan, ada followers kemarin aku taruh di social media, ada beberapa pertanyaan seperti mungkin ini di luar 778, tapi bolehlah mumpung ada kesempatan sama Qualcomm di sini. Perkembangan chip untuk laptop. Nah, waktu aku di sana teman-teman tuh juga udah diomongin, udah banyak laptop ya 1X ya, apa berapa? Ada tiga segmen ya. Untuk yang mass market itu 7C. Ya, untuk mid range itu 8C atau 8C, yang tinggi itu 8CX. Nah, itu udah bisa, intinya aku ngelihatnya di device yang disebut-sebut semuanya. Samsung tuh juga akan produce segala macam, dan itu always on. Mungkin lebih baik jelaskan aja dari Pak Susantonya ini ke depannya apa sih rencananya untuk PC atau laptop. Jadi kalau untuk prosesor untuk komputer ya, jadi bukan smartphone ya. Ya, saat ini bentuknya laptop. Itu sebenarnya Qualcomm udah ada dari 4 tahun yang lalu. Dari zaman generasi pertama itu adalah Snapdragon 835, itu udah dibikin menjadi prosesor laptop saat itu, generasi pertama. Kemudian yang kedua adalah Snapdragon 850, ya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah, itu juga peningkatannya juga signifikan. Saya sendiri pakai laptop dengan prosesor 850 itu kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, dan itu dipakai untuk kerja kantor sehari-hari dengan aplikasi presentasi PowerPoint yang filenya ratusan megabyte juga lancar aja, biasa seperti dibuka dengan lancar. Kemudian generasi berikutnya langsung ada 3 tier yang tadi 8CX, 8C dan 7C. Nah, itu sampai sekarang. Itu 2 tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu ya. Dan lalu juga tahun lalu udah mulai ada pengembangan, jadi mulai ada generasi kedua, 8CX generasi kedua seperti itu. Jadi performance-nya ditingkatkan lagi, lebih cepat lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, sebenarnya keunggulannya apa sih? Arah marketnya gitu. Ini tujuannya apa? Karena jadi begini, kalau laptop, mobile computer sifatnya kan harus mobile ya. Jadi mobile itu harus dibawa, itu nggak menyusahkan pemiliknya. Kemudian nggak harus mikir chargingnya di mana, ini baterainya cepat habis apa enggak. Mau meeting seharian kalau nggak bawa charger rasanya nggak nyaman, takut habis di tengah presentasi. Mau presentasi colok charger dulu. Nah, itu hal-hal yang dirubah dengan teknologi dari Qualcomm ini. Untuk prosesor untuk PC, hal-hal kayak gitu tuh udah bisa ditinggalkan. Gak usah bawa charger, untuk seharian itu nyaman karena hemat energi. Kenapa hemat energi? Karena teknologi ARM yang digunakan, yang sama dengan yang ada di smartphone. Kemudian dengan teknologi ini memungkinkan ada juga experience yang tadinya nggak ada kalau di teknologi yang biasa. Kita buka laptop dalam kondisi sleep, dibuka itu paling nggak 1 atau 2 detik nunggu dulu baru nyala. Kalau handphone kan kita dalam kondisi diam ya, kita coba aja. Itu bekerja kan dengan adanya ini bekerja, dan kita sentuh apapun langsung dia nyala. Nah, sama halnya dengan laptop yang menggunakan prosesor Snapdragon ini. Jadi dia bisa menikmati kelebihan-kelebihan yang biasanya ada di smartphone dibawa ke laptop. Always on. Standby-nya itu benar-benar kayak tidur ayam aja, dicolek langsung bangun. Berarti kan kalau ada notifikasi dia masuk kan. Dia masih mikir dan always connected. Nah, ini kuncinya. Karena prosesor itu udah ada modemnya. Jadi produsen komputer tinggal menyiapkan slot SIM card-nya, masukin SIM card, udah jadi dia terhubung ke jaringan. Ada sound card segala macam gitu-gitu. Berarti kan lebih kecil lagi ya secara fisik. Ya, secara fisik itu chipnya sama, mirip ya, seukuran buku itu. Jadi kalau kita melihat ukuran motherboardnya ya, laptop ya, itu paling cuma seukuran kartu kredit. Pantas bisa tipis banget. Nah, jadi tipis, ringan, hemat energi, always connected ya, selalu bisa terhubung. Kenapa sih perlu always connected? Kan bisa wifi ya kan. Jadi tapi kan tidak semua area wifi-nya terjamin. Pada saat kita terjamin keamanannya. Ya, selain kecepatan, tapi keamanan juga penting. Betul, karena sangat memungkinkan di public wifi itu terjadi peretasannya. Itu memungkinkan. Bahaya memang. Nah, buat para orang yang santai cuek aja mungkin ya, oke lah, nggak punya data ini nggak apa-apa. Atau nggak punya uang. Tetapi buat para profesional yang membutuhkan security, kadang-kadang tim IT perusahaan pun
nggak boleh kamu connect ke public wifi. Nah seperti itu. Jadi ini memberikan solusi connect langsung via 3G atau ya via 4G via selular ke jaringan langsung, jadi nggak pakai public wifi 5G lagi. 5G dong nanti ya. Lebih saya 5G juga udah. Iya makanya. Jadi prosesor untuk laptop Snapdragon 8 CX itu udah support 5G juga. Mantap. Jadi it's on the way. Kapan ada di Indonesia? Udah ada ya? Loh, katanya nggak masuk Indonesia. Nanti kita lihat Tokopedia ya. Kita oke. Tidak disponsori oleh. Oke, gitu ya. Ini kan tadi kan kita ngomongin di awal juga, nih titipan pertanyaan juga dari followers di awal bahwa dulu tuh 820 tuh 14 nanometer. Sekarang 778 aja udah 5, bahkan 6, sorry, bahkan yang 888 udah 5. Nah, terus sampai berapa sih bisa lebih kecilnya? Ya, saya nggak bisa meramalkan. Tapi masih ada perkembangan lagi teknologinya itu. Jadi kecil itu selain lebih kecil secara ukuran, kelebihannya gimana? Sebenarnya yang mengecil itu apa sih sebenarnya? Kalau ukurannya chipnya benar secara fisik lebih kecil, terlihat lebih kecil. Di dalamnya itu sebenarnya chip itu kan isinya ada transistor yang ukurannya nanometer. Nanometer kecil banget. Nah satu nanometer itu berapa? Tahu nggak seberapa panjang? Iya, nggak bisa dilihat juga sih kalau ada bawahnya milimeter kan. Nanometer itu 1 meter dibagi 1.000.000. Ya begitulah. Kalau kan milimeter 1.000, ya ini dibagi 1.000 lagi. Iya, jadi itu adalah nanometer itu adalah yang biasanya digunakan untuk ukuran komponen mikro, nano komponen yang ada di dalam chip tersebut. Makin kecil itu akan memberikan dia makin hemat energi. Ya, jadi lalu juga gerakannya tuh makin lincah, makin cepat. Ya. Jadi performance bisa lebih tinggi, baterai bisa lebih hemat. Jadi bahwa kalau lebih kenceng pasti lebih boros, itu sekarang enggak. Berusaha lebih kencang setidaknya nggak lebih boros atau bahkan lebih hemat nanti ke depannya. Makanya kan kalau dari ini filosofinya Qualcomm kalau bikin prosesor itu ada 3 hal. Pertama itu performance tinggi, kecepatan untuk koneksi stabil dan cepat. Ketiga irit baterai. Nah itu 3 itu harus selalu ada di seri apapun. Di kelasnya. Wow, teknologi gila ya kalau kita ikutin terus ya. Nah, ini udah di zaman 5G. Terakhir pertanyaan, ini semua udah semua smartphone pasti 5G. Di 2022 masih akan produce 4G nggak sih? SoC yang 4G. Kalau saya juga kembali tidak bisa meramalkan. Tapi tentunya selama masih ada yang pakai ya, selama masih ada demand. Iya. Karena kadang-kadang udah nggak jadi relevan. Ya sekarang udah nggak ada lagi nanya masih ada nggak sih prosesor 3G, kan juga ada. Iya, tapi aku sih berani meramal bahwa 4G di 2022 masih terlalu dekat. 2022 itu tinggal 3 bulan lagi kalau nggak salah dari sekarang. Jadi masih banyak negara-negara yang 5G-nya belum merata. Otomatis menurutku, ini pribadi ya, bukan dari Pak Susanto, tapi akan ada dulu di produce. Kita tunggu mungkin beberapa tahun ke depan, kita nggak ngomongin lagi 4G. Memang kita bisa lihat peningkatan 5G itu eksponensial. Di dunia ini ya, secara global itu peningkatannya sangat cepat. Semua provider di sini udah bisa walaupun masih terbatas, tapi at least sudah mulai, dan habis itu ya tinggal memperluas jaringan. Dan Qualcomm-nya udah siap dengan banyak banget, bukan cuma 778G doang, tapi banyak banget prosesor yang udah ready 5G. Oke, semoga berguna jadi kuliah hari ini dengan Pak Susanto. Sampai ketemu lagi Pak di Hawaii tahun depan. Pasti kita ketemu lagi tahun depan. Asik.